Orangnya jangan nangis. Kalau kesel mah aku langsung ngomong gitu, nggak suka ini, nggak suka itu, jadi nggak pernah ada masalah yang terlalu besar. Dan kalau ada masalah pasti langsung selesai gitu, nggak nyampe sehari pasti harus diselesain. Kalau communication it's really important. Aku penting karena orang misalnya cowok itu harus pendem, malah aku ngerasa itu kayak cewek. Kedepannya orang tua atau pacar bakal ngerasa ya aku nyaman, aku aman untuk be myself, karena dia emang tuh nggak mungkin bohong, nggak mungkin nyimpen perasaan yang nggak mungkin menjadi orang lain. Halo Emil, akhirnya kita ketemu ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Gimana setelah banyak kegiatan hari ini, apa yang dirasain? Happy bisa bentar lagi udah mau tayang filmnya, jadi udah semangat. Sebentar lagi ya? Kayaknya udah syutingnya udah berapa tahun yang lalu deh. Udah lama soalnya. Udah lama, katanya setahun yang lalu ya? Yes, ngerasanya kayak udah 3 tahun. Udah lama banget. Nah, ini kan filmnya Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Aku pengen tahu dong, perannya Emil di sini sebagai apa dan apa yang terjadi di perannya Emil itu? Oke, susah ya kalau nggak di spoiler. Intinya aku itu sebagai Emil, pakai nama sendiri kan. Oh iya, langsung namanya ya? Nama sendiri. Terus aku itu gitaris. Dan gue itu kayak sahabatnya Ari. Ari kan dia itu setelah konfliknya dia bangun band dan butuh gitaris. Jadi dikenalin ke Emil. Emil itu jadi sahabatnya dan Emil itu yang nge-push dia, bantuin dia untuk sampai ke mimpinya dia. Intinya gitu. Susah kalau nggak di spoiler soalnya. Iya. Intinya gitu. Berarti peran kamu ini sebagai supporter, best friend dan cheerleader buat pemeran utama sebenarnya bahkan ya di Dika ya. Yes. Gitu. Oh, menarik banget. Tapi perannya ini sebenarnya sifatnya dia itu kayak apa sih? Annoying, anak papi banget. Karena ada papaku kan Didi Riyardi kan jadi papaku dan aku itu sebagai bule cowok, jadi kan pakai ada bahasa cowoknya gitu, harus mendok, ada mendoknya gitu kan. Ada beberapa bahasa Jawa yang waktu di lokasi belajar supaya ada lucu-lucunya dikit. Tapi ya pokoknya Emil tuh annoying, terus supportive aja. Kayak Emil asli sebenarnya sih. Jadi sebenarnya sifat kamu nggak terlalu jauh dengan yang ada di skenario ya? Yes. Oke, menarik. Berarti kalau topiknya ini kan kamu menjadi supporter. In real life kamu menjadi supporter biasanya juga? Ya, selalu. Aku selalu support semua teman-teman aku, Anissa, keluarga semuanya. Semuanya. Yang biasa support kamu siapa, Mil? Biasanya? Anissa tuh nomor 1, orang tua. Anissa yang ini ya? Iya, pacar aku itu. Orang tua, sahabat aku juga banyak sih sebenarnya. Iya. Kalau di keluarga kamu paling dekat sama siapa sih? Aduh, susah itu karena dulunya deket sama papi, sama mami juga deketnya beda ya. Mami lebih ke ke curhatnya gitu kan. Kalau ngeluh soal papi gitu kan ke mami ya, kalau ngeluh soal mami kan ke papi. Sebenarnya beda-beda lah ya, tapi 50-50. Iya. Oke, berarti sebenarnya semuanya dekat. Tapi memang ada momen-momen tertentu ke papi, ada momen-momen tertentu ke mami, gitu ya. Biasanya kalau di dalam keluarga, kan kamu kelihatan deket ya sama keluarga. Tapi kamu punya nggak sih kekhawatiran kalau di keluarga biasanya? Apa ketakutan kamu, apa kekhawatiran kamu kalau ngingat tentang keluarga? Nggak ada sih. Karena aku orangnya paling bodoh amatan sebenarnya. Bukan karena nggak peduli. Cuman memang ya udah deh gitu kan. Aku memang orangnya jarang nangis, sedih mah selalu kan, orang bisa sedih, cuma orangnya jangan nangis. Kalau kesel mah aku langsung ngomong gitu, karena aku nggak suka ini, nggak suka itu, jadi nggak pernah ada masalah yang terlalu besar. Dan kalau ada masalah pasti langsung selesai gitu, nggak nyampe sehari pasti harus diselesain gitu. Iya. Karena kamu nggak neken ke dalam ya. You do it kayak outside externalizing keluar, dan kalau bisa diselesaikan. Kalau enggak pasti aku langsung peluk mami sampai dia kesel, sampai dimaafin gitu kan, selesai. Oh ya? Iya. Sedekat dan segampang itu jadinya ya. Oke. Karena this is something uncommon sometimes in Indonesia gitu ya. Karena di Indonesia bahkan ketika orang tua ke anak itu sometimes susah ngomong sayang. Bahkan kita gak enak ngomong sayang. Karena papa kan bule ya, Uruguay, dan emang
aku tuh waktu kecil itu aku nggak bisa satu hari gak dikasih kiss gitu, minta kiss kepala atau hug, harus kalau aku ngambek gitu. Emang keluarga aku kasih sayangnya kuat sih. Affection something yang familiar kan buat kamu gitu ya. Ketika kamu melihat orang-orang di luar sana dengan berbagai macam variasi keluarga yang mereka punya dan ternyata mereka nggak mendapatkan dengan hal yang sama kamu, apa pendapat kamu tentang hal itu? Pendapat saya palingan aku bakal kasih support aja untuk siapapun yang ngerasain itu, dan semoga kedepannya mereka bisa bahagia. Mungkin mereka bisa kasih sayang yang mereka nggak dapet tapi ke anaknya mereka mungkin jadi yang lebih baik. Aku malah kebalik ke adik aku malah sebaliknya. Aku kasar, bukan kasar, keras sama adik aku sendiri. Karena aku pengen dia tuh laki, dan aku pengen dia tuh laki banget gitu. Karena kebanyakan anak zaman sekarang terlalu melehoy ya, cowok ya, terlalu melehoy, terlalu too soft gitu. Aku nggak suka, aku nggak mau adik aku terlalu soft. Jadi aku sayang banget sama dia, aku selalu kasih hug, kasih kiss. Cuman aku yang paling galak sama dia. Kenapa? Karena aku pengennya dia ngerasain apa ya, mau di rumah pun pasti ada something yang in English it's like push him selalu untuk doing sesuatu. Dia minta tolong, nggak lakuin sendiri. Mainan ini rusak, lakuin sendiri, nggak bisa. Dia bisa kan. Jadi sekarang kan kalau ini I can gitu kan, emang bisa gitu. Affection tetap dapat, tapi kamu juga discipline him. Itu nggak boleh terlupakan. Tidak. Kayaknya orang tua aku sekarang lebih soft. Dulu mah, zaman dulu kan pakai gesper gitu kan. Oh masih, kamu masih merasakan itu? Masih, tapi kalau aku kira udah orang-orang udah merasakan itu lagi. Makanya laki gitu kan. Cuman kalau orang tua aku sekarang pasti bilang, papi kenapa sih kayak sekarang soft banget sama Armando, kayak aku nggak, dulu aku kayak dilempar ke jurang deh kayaknya zaman dulu gitu. Makanya jadi sekarang aku yang harus keras sama dia. Gitu. Iya betul. Dan yang kamu bilang itu sebenarnya masuk dalam parenting sebenarnya. Tanpa sadar kamu melakukan parenting ke adik kamu. Karena itu penting. Yes, itu masuk ke dalam namanya positive parenting. Jadi orang pikir parenting zaman sekarang tuh harus lembut, padahal sebenarnya nono ya kalau anak gua. Nggak ada nono ya, itu nggak ada. We can still be kind but firm. Yes. Kita boleh tetap sayang, tetap affectionate, tapi kita boleh tegas kan. Yes. And you did that to your family. Harus. Dan sama itu semuanya ya di keluarga mami, papi, adik juga sama. And I'm really happy kamu ternyata mendapatkan itu dan melakukan itu ke keluarga kamu sendiri. Karena it starts with family, right? Itu baru kita bisa memberikan itu ke orang lain juga. Gitu. Bagaimana bisa kita memberikan gelas kita, isi air kita kalau gelas kita kosong. Yes. Gitu. I'm really happy kamu berada di lingkungan yang kayak gitu dan melakukan hal yang sama. So, karena tema topik filmnya ini tentang keluarga juga, tentang salah satunya adalah komunikasi juga ya, yang kamu bisa lihat dan bisa sampaikan, seberapa penting sih komunikasi itu di keluarga? Komunikasi itu penting untuk semua hal, bukan cuma di keluarga, tapi di sahabatan dan juga mau di sekolah, kerjaan. Komunikasi itu penting, kayak aku sama Nisa tuh. Kita itu kalau punya sesuatu, mau itu kita happy, mau sedih, harus ngomong. Atau kita nggak nyaman, mau orang tua juga. Papi misalnya mami aku salah. Biasanya kan anak itu kalau ke orang tua itu kayak gak enak. Aku nggak, mami kamu tadi selalu ngomong ke papi gitu. Kayak karena aku ngerasa kayak papi itu kayak tersinggung deh atau sedih. Aku ngomong, pasti mami langsung, emang iya ya. Karena kadang-kadang kan orang nggak bisa nyadar ya. Kadang-kadang suami sok ngerasa nggak ada something wrong depan istrinya, pak di belakangnya something wrong, dan sebaliknya juga. Jadi kayak aku itu kayak apa ya bahasanya, the glue, the glue di pertengahan gitu. You're the mediator. Iya, karena aku itu orangnya selalu ketawa. Mau ada yang jatuh, ada yang luka, pasti aku ketawa. Berantem misalnya orang tua aku berantem, pasti aku ketawain. Ujungnya jadi semuanya ketawa jadinya. Jadi kalau communication it's really important. Apapun itu, karena kadang orang masa cowok itu harus pendem. Harus pendem, malah aku ngerasa itu kayak cewek malah sebenarnya. Cowok itu harus tegas, ya gue nggak suka gitu, atau kamu itu nyakitin perasaan aku. Kedepannya orang tua atau pacar bakal ngerasa ya aku nyaman, aku aman untuk be myself, karena dia emang tuh nggak mungkin bohong, nggak mungkin nyimpen perasaannya, nggak mungkin menjadi orang lain. Karena kalau kamu lagi boxing sama orang, kalau kamu bisa menjadi guru yang baik, berarti kamu bisa jadi petinju yang baik. Kalau kamu bisa mengajarkan orang dengan baik, kamu bisa
That's hard to Jadi explain. Itulah otherwise pokoknya ya. Itulah Sebaliknya, pokoknya. Yes, gitu. kalau kamu Akan bisa lakuin, bisa pasti kan orang bisa lakuin balik gitu. Betul. Jadi kamu tim yang setuju nggak kalau ada yang bilang lelaki tidak bercerita? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ngomong-ngomong aja. Kan banyak yang bilang laki-laki mah nggak cerita gitu. Malah laki itu lebih bagus kalau jujur. Bukan yang kamu gitu kan, itu banci itu bukan. Enggak. Maksud aku tuh kayak ngomong aja, aku nggak suka tadi, aku ngerasa tersinggung dan don't do it again. Selesai. Ya, Kan? being assertive is masculine malah ya. Iya. Oke, keren banget malah menurut aku. Dan sebentar lagi filmnya akan keluar ya? 16 Juli. Mungkin buat fans-fansnya Emil dan juga orang-orang yang disayangin sama Emil, ada yang mau disampaikan nggak? Dan ini kapan dan apa yang mau disampaikan ke mereka? Untuk kalian semua, kalau nyari film yang ada family problems dan friendship yang kuat dan orang yang ngerasa mimpinya itu kenapa nggak sampai gitu, kenapa nggak nyampe ke mimpinya itu, di film ini aku ngerasa ini banyak pesan dan banyak pelajaran yang kalian bisa dapat gitu. Gimana caranya kalian tuh harus move on walaupun tidak ada yang mendukung, tidak ada yang support. Kalau kamu nggak tahu tujuannya mana, lu bikin tujuannya. Lu nggak punya jalan, lu bikin jalannya sampai lu nyampe ke situ. Itu intinya. Nonton Tak Akan Kubiarkan Kau Menangis 16 Juli di semua bioskop Indonesia. Oke, semoga filmnya sukses dan kamu juga bisa semakin sukses nanti ke depan karirnya. Amin. Thank you so much Emil for coming. Semoga kita bisa ketemu lagi. Thank you.